itu secara moral untuk melaksanakannya di wilayah kita. Jadi di dalam SDG secara tegas mencakup ada isu disabilitas dalam agenda pembangunan berkelanjutan dengan prinsip no one behind, atau tidak ada satupun termasuk penyandang disabilitas yang tidak dilibatkan dalam pembangunan. Selanjutnya kita menginjak di pengertian dulu ya. Ini ada disabilitas, yaitu sebagai interaksi antara individu yang memiliki keterbatasan dalam hambatan lingkungan atau sikap yang menyebabkan ketidakmampuan berpartisipasi secara penuh. Saya kok agak ini ya. Jadi kemudian ada inklusi sosial, itu adalah proses dan kondisi di mana penyandang disabilitas dapat berpartisipasi penuh dan aktif, memperoleh manfaat dari pembangunan secara adil dan akses terhadap layanan atau keputusan tanpa diskriminasi. Kemudian ada inklusi sosial, itu upaya memperbaiki kondisi sosial masyarakat agar semua kelompok termasuk penyandang disabilitas memiliki martabat, kesempatan, akses layanan, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Jadi sebelum memasuki ke sana, kita perlu tahu juga apa saja ragam-ragam disabilitas. Bapak Ibu di sini sampun tahu apa aja itu disabilitas, jenis-jenisnya, sampun tahu? Ya, dereng. Ya, siap. Ini ada disabilitas fisik, kemudian ada disabilitas intelektual, ada disabilitas mental, kemudian ada disabilitas sensorik. Kalau disabilitas fisik sendiri mencakup pengguna kursi roda, kemudian yang amputasi tangan atau kaki, kemudian yang lumpuh, ada paraplegia, ada hemiplegia. Kalau paraplegia itu yang lumpuh kakinya Bapak Ibu. Kalau hemiplegia itu yang lumpuh satu sisi, biasanya karena stroke atau karena penyakit komplikasi dan lain sebagainya. Kemudian ada kelainan tulang, otot atau sendi, yang itu juga nanti mempengaruhi dalam dia beraktivitas. Kemudian ada cerebral palsy atau CP, ya. Itu ini yang ini ya. Kalau CP itu juga biasanya mungkin yang terlihat ada yang kelainan di bagian otak ya, kepalanya sedikit besar, itu namanya CP. Jadi hambatan utamanya yaitu mobilitas atau dan akses fisik. Kemudian ada lagi disabilitas intelektual, yaitu keterbatasan dalam fungsi intelektual dan adaptasi sosial, seperti disabilitas intelektual ringan sampai berat. Kalau dulu kita menyebutnya tunagrahita, Bapak Ibu, tapi hari ini kita menggunakan istilah yang lebih halus, yaitu disabilitas intelektual. Ya, biasanya yang masih dalam penangkapan sesuatu itu kurang bisa merespon dengan baik. Kemudian ada Down syndrome. Down syndrome itu yang memiliki wajah khas, biasanya matanya sipit, wajahnya mirip-mirip, itu Down syndrome. Hambatan utamanya yaitu memahami informasi dan untuk kemandirian sosial juga masih kurang seperti itu. Kemudian ada disabilitas mental, yaitu gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Contohnya ada skizofrenia, kemudian ada bipolar, depresi berat, kemudian gangguan kecemasan berat. Ini masuk di disabilitas mental. Jadi hambatannya biasanya orangnya emosinya tidak stabil, kemudian dalam berinteraksi juga ada kekurangan. Kemudian ada disabilitas sensorik, yaitu gangguan pada panca indera. Itu meliputi apa saja? Ada disabilitas netra. Kita kalau kita punya low vision. Kalau low vision itu masih bisa melihat, tapi tetap samar-samar. Kemudian ada disabilitas rungu. Ya, kalau kita menyebutnya tuli, ya, pendengaran atau kurang dengar, itu maksudnya disabilitas rungu. Kemudian disabilitas bicara. Disabilitas bicara yang tidak bisa bisu kalau kita istilahnya biasa dari teman-teman. Hambatannya yaitu komunikasi dan akses informasi. Kemudian selain 4 ini juga sebenarnya ada lagi, yaitu disabilitas ganda. Kalau disabilitas ganda itu dia memiliki 2 ragam disabilitas. Misalnya dia rungu atau tuli, kemudian dia juga intelektualnya kurang, itu ada 2, berarti ganda gitu. Kemudian apa tujuan kegiatan kita ya, sosialisasi ini?
Yang pertama, memberikan pemahaman tentang konsep inklusi sosial secara umum. Kemudian mendorong pelibatan nyata penyandang disabilitas dalam kegiatan masyarakat. Kemudian mengidentifikasi tantangan dan solusi untuk mewujudkan lingkungan yang inklusif di komunitas, serta memperkuat kesadaran dan komitmen masyarakat dan pemangku kepentingan setempat terhadap serta peran penyandang disabilitas. Ya, ini kemudian mengapa pelibatan disabilitas itu penting, utamanya yaitu untuk pemberdayaan diri dan komunitas. Jadi pelibatan aktif membantu penyandang disabilitas untuk mengembangkan keterampilan sosial dan profesional. Jadi kalau misalkan di desa Giyanti ada disabilitas yang belum memiliki pekerjaan dalam di usia produktif, berarti kita perlu mendorong untuk melibatkan mereka dalam kegiatan keterampilan misalnya, sehingga mereka punya nilai diri, kemudian dia bisa bekerja, punya penghasilan seperti itu. Kemudian juga nanti meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian. Jadi ketika perempuan disabilitas atau disabilitas dilibatkan, mereka juga merasa dihargai, merasa diterima oleh masyarakat, sehingga meningkatlah rasa percaya diri mereka. Kemudian menjalin hubungan sosial yang setara dan bermakna. Jadi ketika mereka dilibatkan, kemudian mereka juga akan merasa, oh aku diterima, oh aku setara, seperti itu. Ya, jadi pelibatan ini, sosialisasi ini kemudian juga menjadi jembatan antara pemerintah desa, masyarakat, kemudian disabilitas, keluarga disabilitas untuk bersama-sama saling mendukung, ya, saling mendukung untuk bagaimana disabilitas bisa juga berkembang, bisa kemudian menjadi sebagaimana masyarakat pada umumnya. Kemudian tentu ada beberapa hambatan ya yang kemudian menghalangi pelibatan sosial penyandang disabilitas, ya, antara lain yaitu stigma diri yang tadi sering disebutkan. Kalau stigma dirinya kemudian baik dirinya maupun masyarakat itu juga kemudian akan menghambat bagaimana disabilitas memiliki kemampuan. Kalau kemudian stigma dirinya masih tinggi, tentu dia juga akan sulit untuk terlibat dalam kegiatan. Kemudian berkaitan aksesibilitas fisik, ya, yang terbatas pada ruang publik atau fasilitas kegiatan. Jadi Bapak Ibu, kalau aksesibilitas itu ada dua, aksesibilitas fisik dan non fisik, ya. Kalau fisik itu biasanya kita bisa berupa bangunan seperti ini. Kalau di desa ini kira-kira sudah akses atau belum ini Bapak Ibu semua? Akses apa belum ini Bu In secara bangunan? Kalau belum ya, belum akses Mbak, itu baru layout itu belum bisa. Karena akses disabilitasnya belum maksimal, belum sewu, pegangannya juga belum bisa, itu nggak ada. Jadi sudah ini ya Bu, sudah diusahakan nonton ya, sudah dimintakan ya. Jadi aksesibilitas fisik juga kemudian akan mendukung bagaimana pelibatan disabilitas itu bisa tercapai. Jadi kalau misal ada kegiatan pemberdayaan keterampilan di sini, ada disabilitas yang pengguna kursi roda dan belum ada RAM-nya atau aksesnya, maka dia akan kesulitan untuk mengikuti secara mandiri. Ya. Kalau aksesibilitas itu sebenarnya kita berharap, kita menginginkan mereka bisa ke sini ya tanpa bantuan, tanpa ini gitu. Jadi kalau belum ada aksesnya, mereka tentu akan kesulitan. Kalau pakai kursi roda, dia digenjong ya. Kalau misal dia jalannya butuh pegangan, itu juga butuh ram nanti. Jadi ramnya ada rel atau pegangan. Kemudian juga kurangnya pemahaman mengenai inklusi sosial di tingkat komunitas. Maka ini kita ajarkan tema inklusi sosial untuk masyarakat, pemerintah desa maupun keluarga disabilitas dan disabilitas memahami apa itu inklusi sosial. Kemudian kebijakan dan pelayanan publik yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Jadi ini salah satunya tadi adalah aksesibilitas fisik, ya. Kalau aksesibilitas non fisik itu nanti bisa di pelayanan. Jadi pelayanan bagaimana pelayanan itu tidak diskriminatif, tidak membedakan, ya. Jadi biasanya juga malah ada pos-pos khusus untuk disabilitas seperti itu. Ya, kemudian ini sampai pada strategi pelibatan disabilitas dalam kegiatan masyarakat. Jadi bisa
melalui fasilitasi lingkungan yang aksesibel. Jadi pastikan lokasi kegiatan, layanan, transportasi, dan sumber daya dapat diakses oleh semua peserta, termasuk mereka yang menggunakan kursi roda, alat bantu dengar, atau bantuan mobilitas lainnya. Kemudian ada pelibatan dalam pengambilan keputusan. Jadi libatkan perwakilan penyandang disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program masyarakat. Ini salah satunya bisa melalui musrenbang des tadi yang alhamdulillah di desa ini sudah melibatkan ya dari penyandang disabilitas, sehingga ada suara mereka terwakilkan gitu, entah dalam pemberdayaan, aksesibilitas. Jadi tetap itu juga kemarin ketika kita bincang-bincang sama Bapak Ida ya berinya, itu juga salah satu syarat juga untuk mengikutkan disabilitas dalam musrenbang des. Iya, nanti juga untuk pembangunan bangunan baru itu juga nanti perlu memperhatikan ya akses untuk disabilitas sehingga kebutuhan mereka bisa terakomodir. Ya. Jadi bagaimana kita mewujudkan masyarakat yang setara tentunya bisa melalui bangunan, melalui pelayanan seperti itu. Kemudian bisa melalui pendidikan dan pelatihan. Salah satu strateginya agar kita disabilitas tidak ditinggalkan dalam proses pembangunan adalah melibatkan mereka dalam pendidikan. Hak-hak pendidikan misal anak disabilitas ini tentu kita banyak menemukan